Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 9, Arena Gladiator. Meskipun prefektur Bashui hanya salah satu dari 108 prefektur di Provinsi Tianyan, wilayahnya masih luas. Sword Marquis Mansion secara terbuka diakui sebagai kekuatan terkuat di prefektur Bashui. Namun, sebenarnya ada kekuatan lain yang lebih kuat. Akan tetapi, kekuatan ini tidak pernah terlibat dalam pertempuran dan tidak pernah terlibat dalam pertempuran. Oleh karena itu, gelar kekuatan terkuat diberikan kepada Sword Marquis Mansion. Kekuatan transenden itu tidak lain adalah Gladiator Arena. Konon, para bangsawan dinasti Tianzong berada di balik arena Gladiator. Arena yang sebenarnya merupakan kekuatan terkuat itu ada di setiap provinsi dan kabupaten dinasti Tianzong. Di prefektur Bashui, Gladiator Arena terletak tepat di tengahnya. Sosok bertopeng berjubah putih dan membawa pedang panjang berjalan memasuki arena Gladiator. Seorang petugas menyambutnya dan berkata, "Yang mulia, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda?" "Saya ingin berduel," jawab Jian Wushuang. "Duel?" Petugas itu mengangkat alisnya tanpa rasa terkejut. Gladiator Arena menyelenggarakan berbagai acara, di antaranya duel merupakan acara yang paling umum. "Tolong beritahu saya nama dan tingkat kultivasi Anda," kata petugas itu. "Panggil aku Nan." Adapun tingkat kultivasiku, dengan jentikan pergelangan tangannya, semburan kekuatan spiritual meledak dari Jian Wushuang. Langkah keempat dari Jalan Roh. Petugas itu tersenyum tipis. Ada banyak sekali prajurit yang datang untuk berduel di tempat ini. Prajurit di alam laut transformasi atau bahkan alam inti emas telah berpartisipasi. Prajurit di tingkat Jian Wushuang terlalu umum. "Apa yang ingin Anda pertaruhkan, Tuan Nan?" tanya petugas itu. "Ini." Jian Wushuang mengeluarkan kotak kayu dan membukanya. "Pil pembina roh." Petugas itu mengenali benda itu sekilas tetapi tidak terlalu memikirkannya. Beberapa detik kemudian, ekspresinya langsung berubah. "Ini adalah pil pembina roh kelas 1. Tuan Nan, mari kita bicara di tempat lain." "Ikuti saya," kata petugas itu sambil merendahkan suaranya. Jian Wushuang menyimpan kotak kayunya dan mengangguk. Ia mengikuti pelayan itu ke dalam ruang rahasia tempat seorang pelayan lain sedang menunggu. Pelayan itu mengenakan jubah hitam, jelas memiliki status yang lebih tinggi di arena ini. "Tuan Nan, arena kami dioperasikan di setiap kota dinasti Tianzong dan aturan kami sudah dikenal luas." "Saya yakin Anda juga mengetahuinya," kata pelayan berjubah hitam itu sambil menatap Jian Wushuang. "Saya mengerti. Saat Anda ikut serta dalam duel hidup mati, kemenangan dan hidup Anda adalah tanggung jawab Anda." Jian Wushuang mengangguk. "Kalau begitu, aku akan segera menyiapkan lawan yang cocok untukmu. Mengenai pil pembina roh kelas 1 itu, tolong berikan padaku sekarang." Pelayan berjubah hitam itu menatap Jian Wushuang. Tentu. Jian Wushuang sudah mengetahui kriterianya dan dia tidak ragu untuk menyerahkan pil itu. "Bolehkah saya tahu berapa banyak pil pembina roh kelas 1 yang bisa saya dapatkan jika saya menang?" "Di arena kami, pertarungannya selalu 1 lawan 1. Jika Anda bertaruh 1 pil, tentu saja Anda hanya akan menang 1. "Tentu saja, Anda dapat terus bertarung jika Anda yakin," kata pelayan berjubah hitam itu. 1 lawan 1. Jian Wushuang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Itu terlalu lambat. Aku tidak punya waktu untuk berduel seperti ini. Apakah kamu punya duel khusus lain yang akan memungkinkanku memenangkan lebih banyak pil pembina roh kelas 1 sekaligus?" "Duel spesial. Ya, kami melakukannya." Pelayan berjubah hitam itu mengangguk. "Jika kau ingin memenangkan lebih banyak pil, hanya ada satu cara. Itulah tantangan melompati pangkat." Senyum pelayan itu tidak pernah pudar. "Kemenangan dalam tantangan loncat pangkat akan menghasilkan 10 kali lipat. Dengan kata lain, Anda akan mendapatkan 10 pil jika menang. Namun, ini bukanlah tantangan yang mudah. 99% penantang kami tidak berhasil dan sebagian besar dari mereka akhirnya mati." Tantangan lompat pangkat. Ekspresi Jian Wushuang menjadi gelap. Karena berada di surga keempat dari jalan ilahi, ia harus bertarung dengan para prajurit di langkah kelima dari jalan roh yang ingin berduel di arena. "Meskipun aku hanya berada di surga keempat, keterampilan penciptaan surgawi milikku lebih kuat daripada rekan-rekanku. Kekuatan spiritual milikku juga cukup kuat untuk menyaingi prajurit biasa di langkah keempat jalan roh. Masih ada celah besar dibandingkan dengan langkah kelima, tetapi aku memiliki keunggulan dalam teknik bela diri." Jian Wushuang memiliki keyakinan penuh terhadap pendekar pedangnya sendiri. "Kemampuan pendekar pedangku seharusnya cukup untuk menutupi kesenjangan kekuatan spiritual. Selain itu, aku juga punya kartu trufku." Mata Jian Wushuang berbinar, setelah membuat keputusan. "Baiklah, aku akan menerima tantangan loncat pangkat. Tolong aturlah untukku." Seorang pria paruh baya mengenakan jubah ungu longgar memasuki Gladiator Arena. "Pengawas. Salam, Supervisor."
Setiap kali para pelayan melewati lelaki setengah baya itu, mereka memberi hormat dengan rendah hati. Apakah ada duel yang sangat menarik yang sedang terjadi? Tanya pria itu kepada seorang pelayan. Tuan, Anda datang tepat waktu. Kita akan segera menghadapi duel hidup mati yang unik. Seorang prajurit berada di alam kelima jalan roh, tetapi yang lainnya berada di alam keempat. Terobosannya juga tampaknya baru saja terjadi, jawab pelayan itu. Oh, tantangan loncat pangkat. Pria berjubah ungu itu mengangkat alisnya dan mengangguk seolah-olah dia tertarik. Aku akan pergi dan memeriksanya. Sejumlah besar penonton berkerumun di sekitar arena batu biru di jantung tempat yang luas ini, semuanya tertarik dengan tantangan melompati peringkat. Pria berjubah ungu itu menemukan tempat duduk di tengah kerumunan secara acak, menatap arena batu biru itu. Dengan begitu banyak penonton di sekitar, suasana di arena batu biru itu menjadi sangat kacau. Penonton menjadi riuh ketika melihat seorang pria berkulit gelap dengan rambut acak-acakan melangkah ke arena. Setan tombak. Setan tombak. Banyak penonton bersorak dan bersorak, memenuhi seluruh arena. Pria itu berdiri di arena dengan tombak panjangnya, matanya yang seperti lonceng kuningan menyapu kerumunan. Tiba-tiba dia menyeringai, memperlihatkan serangkaian gigi putih dan ekspresi yang penuh dengan keganasan. Spear Devil dianggap sebagai ahli di arena gladiator. Pada langkah kelima Spirit Path, ia telah membunuh 2 prajurit dengan level yang sama dalam pertempuran hidup dan mati menggunakan taktik yang sangat brutal. Karena penggunaan tombaknya yang sangat baik, ia dijuluki demikian. Di sisi lain arena, Jian Wushuang yang bertopeng berdiri diam dengan pedang panjangnya. Matanya yang terbuka menatap tajam ke arah lawannya yang kasar, merasakan tekanan yang datang darinya. Jian Wushuang tampak muram. Dia tahu lawannya bukan hanya seorang pejuang di langkah kelima jalan roh. Fakta bahwa dia bisa memenangkan 2 duel di arena gila ini berarti kekuatannya jauh lebih besar. Dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan Spear Devil, apalagi dalam pertarungan hidup dan mati, jika tidak perlu. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Lagi pula, waktu tidak berpihak padanya. Identitasnya yang unik mudah dikenali melalui ilmu pedangnya dari Sword Marquis Mansion. Dia sama sekali tidak bisa berpartisipasi dalam duel demi duel di arena ini. Itu membuatnya hanya punya satu pilihan, mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti tantangan loncat pangkat dan mencoba memenangkan semua pil pembina roh kelas 1 yang dia butuhkan sekaligus. Aku belum pernah mendengar tentangmu, bocah bertopeng. Mungkin ini pertama kalinya kau bertarung di arena gladiator. Tapi kau benar-benar tidak beruntung bertemu denganku. Spear Devil menatap dingin ke arah Jian Wushuang seolah-olah dia adalah predator yang sedang menatap mangsanya.